Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Sola Gratia. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita terambil dari Titus 3 ayat 4-5, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Titus 3 ayat 4-5 adalah salah satu bagian firman Tuhan yang menyatakan anugerah Allah yang mencakup 3 poin penting. Yang pertama, sumber anugerah adalah kebaikan Allah. Keselamatan berasal dari kemurahan dan kasih sayang Allah semata, bukan karena manusia berhasil mencari dan memenuhi syarat. Yang kedua, dasarnya menolak perbuatan manusia. Paulus dengan tegas mengeluarkan perbuatan baik yang telah kita lakukan sebagai dasar keselamatan. Ini menghilangkan segala jasa manusia dan memastikan bahwa anugerah tidak dinodai oleh upaya manusia. Yang ketiga, keselamatan terjadi melalui rahmat Allah Bapa yang dieksekusi melalui penebusan Kristus dan diwujudkan melalui kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Seluruh proses ini adalah inisiatif Allah dan sepenuhnya karya Allah. Oleh sebab itu, sebagai penerima anugerah Allah, kita harus merangkul jati diri yang telah diubahkan. Kesadaran bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, seharusnya menumbuhkan rasa syukur yang mendalam dan menghilangkan kesombongan manusia. Kita tidak lagi mengukur nilai diri kita dari seberapa baik perbuatan yang kita lakukan, tetapi dari status baru yang diberikan Allah. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah proses berkelanjutan dalam kehidupan orang percaya. Dalam menghadapi kebiasaan buruk dan kekurangan karakter, fokus kita harus beralih dari upaya untuk mengatasi kebiasaan buruk itu dengan kekuatan sendiri, menjadi berserah pada karya Roh Kudus yang mengubah hati dan pikiran Anda. Selain itu, kita harus belajar berbuat baik dengan motivasi yang benar. Perbuatan baik tidak lagi menjadi syarat untuk mendapatkan keselamatan, tetapi menjadi bukti bahwa kita telah diselamatkan dan bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan kasih Allah, tetapi karena kita sudah memilikinya. Selain itu, kita pun perlu mengingat bahwa sebagai penerima anugerah, kita pun harus menghilangkan kompetisi dan iri hati dalam pelayanan. Karena semua orang diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu melalui anugerah. Kita dapat melayani dengan kasih sayang dan kerendahan hati terhadap orang lain tanpa menghakimi. Selanjutnya, yang dapat kita ingat adalah hidup kita harus menyerupai Allah dalam hal mengasihi. Meniru sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati secara praktis kepada semua orang tanpa memandang ras, status, atau kelayakan mereka. Dan karena Allah menyelamatkan kita melalui rahmat-Nya saat kita masih dalam keadaan yang berdosa, maka kita pun harus menunjukkan kesabaran yang sama pada orang-orang di sekitar kita yang menyulitkan atau tidak sempurna. Ini adalah bentuk dari wujud anugerah Allah yang seharusnya kita pancarkan agar semakin banyak orang dapat mengecap anugerah Tuhan melalui kehidupan kita.
pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita dapat memahami konsep bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan karena kasih-Nya? Apakah kita percaya bahwa kasih Allah adalah sumber keselamatan kita? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui keselamatan yang Engkau berikan. Kami percaya bahwa keselamatan kami bukanlah karena perbuatan baik yang kami lakukan, tetapi karena kasih dan belas kasihan-Mu saja. Tolong kami ya Bapa untuk mengasihi, menghayati kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami dan menunjukkan rasa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.